namaku Keila Atfa Marcelia dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 25010222630. Nah, pada kali ini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester Teori Teknologi Pendidikan di bawah bimbingan Pak Farhan selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis konsep dan prinsip teknologi pendidikan dalam praktek etis pembelajaran. Seiringnya berkembangnya zaman, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Benar bukan? Nah, proses pembelajaran saat ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas yang konvensional, melainkan telah memanfaatkan berbagai bentuk teknologi. Contohnya seperti media digital, platform pembelajaran daring, dan sistem informasi pendidikan atau yang lainnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa teknologi dalam pendidikan tidak boleh digunakan secara sembarangan, teman-teman. Penggunaannya harus berlandaskan pada konsep yang jelas, prinsip yang tepat, serta nilai-nilai etika. Oleh karena itu, teori teknologi pendidikan hadir sebagai bidang kajian yang mengintegrasikan teknologi dan pendidikan secara sistematis dan bertanggung jawab. Dalam video ini, pembahasan akan difokuskan pada 3 poin utama. Pertama, analisis definisi teknologi pendidikan. Yang kedua, penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etis teknologi pendidikan. Dan yang ketiga adalah hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Nah, dari 3 poin yang sudah disebutkan, apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau membaca tentang materi ini? Jika belum, yuk kita sama-sama untuk mempelajari tentang 3 poin pembahasan pada materi kali ini. Jangan lupa simak videonya ya. Yuk. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah analisis definisi teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan didefinisikan sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber daya teknologi yang tepat. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan bukan sekedar penggunaan alat atau perangkat digital, melainkan sebuah bidang yang memiliki landasan ilmiah dan praktik yang nyata. Nah, di PowerPoint kali ini yang pertama ada poin teknologi pendidikan disebut sebagai studi dan praktik. Nah, hal ini berarti bahwa teknologi pendidikan tidak hanya dikaji secara teoritis, tetapi juga ditetapkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Seorang pendidik tidak cukup hanya memahami teori media atau sistem pembelajaran, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya secara efektif di lapangan. Jadi nanti seorang guru atau pendidik pengajar itu tidak bisa hanya memahami materi atau teori yang sudah diberikan, tapi pendidik ini juga harus mampu mengimplementasikan ke dalam pembelajaran tersebut dengan peserta didik. Jadi selain memahami, pendidik atau pengajar itu juga harus bisa mengimplementasikan. Jadi para peserta didik itu paham dan tahu bagaimana mengenai teknologi pendidikan yang disebut sebagai studi dan praktik ini. Jadi para peserta didik juga bisa praktik selain memahami, seperti itu. Nah, yang kedua,
Di sini definisi ini menekankan pada praktik yang bersifat etis. Nah, etika menjadi unsur penting dalam teknologi pendidikan karena setiap penggunaan teknologi harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan keadilan. Nah, penggunaan teknologi tidak boleh merugikan peserta didik, melanggar privasi, ataupun menciptakan kesenjangan dalam akses belajar. Seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya, teori teknologi pendidikan itu bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Ada yang tahu artinya? Nah, artinya sendiri adalah teknologi itu berperan sebagai alat bantu yang mempermudah proses belajar peserta didik. Fokus utama bukan pada kecanggihan atau teknologi, fokusnya tuh bukan pada kecanggihan teknologi, melainkan pada dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu bertujuan memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja, bukan hanya berfokus pada kecanggihan teknologinya saja, tapi juga berfokus pada dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Nah, kinerja yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hasil akademik, tetapi juga mencakup keterampilan, sikap, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Seperti itu teman-teman. Itu adalah maksud, tujuan, atau arti dari teknologi pendidikan itu bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, selain itu, definisi teknologi pendidikan juga mencakup proses dan sumber daya teknologi. Nah, sumber daya ini tidak hanya berupa perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi juga meliputi metode pembelajaran, media, strategi, sistem, serta lingkungan belajar yang dirancang secara sistematik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah bidang yang berorientasi pada pembelajaran manusia dengan teknologi sebagai sarana pendukung yang digunakan secara terencana dan etis. Itu adalah kesimpulan dari poin yang pertama, yaitu analisis definisi teknologi pendidikan. Selanjutnya, poin pembahasan yang kedua adalah penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Dalam teori teknologi pendidikan, terdapat 3 prinsip utama yang menjadi dasar praktik, yaitu creating, using, dan managing. Nah, ketiga prinsip ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara seimbang. Prinsip yang pertama adalah creating atau menciptakan. Prinsip ini berkaitan dengan perancangan dan pengembangan solusi pembelajaran. Dalam konteks praktik etis, creating ini berarti merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, bukan semata-mata mengikuti perkembangan teknologi, teman-teman. Nah, seorang pendidik harus memastikan bahwa media atau sistem pembelajaran yang dikembangkan itu relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi bisa mudah dipahami serta tidak mengandung unsur diskriminatif atau bias. Atau dengan kata lain, proses creating ini harus berpusat pada peserta didik dan mendukung pembelajaran yang inklusif. Nah, itu adalah prinsip dari poin yang pertama, yaitu creating. Nah, prinsip yang kedua adalah using atau menggunakan. Prinsip ini itu menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam praktik etis, penggunaan teknologinya itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi bukan sama rata, tapi
harus disesuaikan dengan masing-masing karakter peserta didik, karena kan setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi prinsip using atau menggunakan ini harus disesuaikan teman-teman dengan tujuan pembelajarannya. Nah, teknologi itu tidak boleh digunakan secara berlebihan hingga menggantikan peran pendidik atau pengajar, atau bisa mengurangi interaksi sosial dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi juga harus memperhatikan keamanan data dan privasi peserta didik. Nah, penggunaan yang etis berarti teknologi benar-benar membantu proses belajar dan tidak menimbulkan dampak negatif. Jadi, jangan dalam pembelajaran di ruang kelas atau pokoknya dalam pembelajaran itu jangan menggunakan teknologi itu sebagai patokan, tetapi para pengajar atau pendidik itu harus bisa lebih berinteraksi secara sosial dalam pembelajaran itu. Jadi jangan hanya berpusat atau jangan sampai teknologi ini menggantikan peran pendidik tersebut. Nah, karena itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi peserta didiknya. Lalu prinsip yang ketiga adalah managing atau mengelola. Nah, prinsip ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi pendidikan. Pengelolaan yang etis mencakup perencanaan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Ada contohnya. Contohnya itu adalah pengaturan penggunaan gawai atau gadget atau handphone dan sebagainya itu di sekolah agar tidak mengganggu konsentrasi belajar peserta didik. Melalui pengelolaan yang baik ini, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah salah satu contohnya, mungkin bisa digunakan bagi para pendidik atau pengajar dalam pembelajaran di kelas. Jadi jangan sampai gawai, handphone, atau teknologi yang lainnya tuh menjadi patokan dalam pembelajaran, tapi para pendidik dan pengajar itu harus bisa menciptakan interaksi sosial antara pengajar dan peserta didik. Jadi menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, tapi tetap menggunakan teknologi sebagai peran pembantu, bukan menjadi pusatnya. Nah, dengan demikian, penerapan prinsip creating, using, and managing itu secara etis akan memastikan bahwa teknologi pendidikan itu benar-benar mendukung pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, jadi para pendidik dan pengajar itu tidak boleh menjadikan teknologi sebagai pusat pembelajaran. Oke, teman-teman? Nah, untuk pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga, kita akan membahas tentang hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sendiri lahir dari integrasi dua konsep utama yang seperti teman-teman tahu, yaitu teknologi dan pendidikan. Pendidikan berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Nah, pendidikan sendiri bertujuan untuk membentuk pengetahuan, membentuk keterampilan, membentuk sikap, serta nilai-nilai yang diperlukan peserta didik untuk menghadapi kehidupan. Nah, oleh karena itu, pendidikan menentukan arah, menentukan tujuan, dan nilai dalam proses pembelajaran. Jadi, pendidikan itu sangat penting bagi para peserta didik karena tanpa pendidikan mereka mungkin akan kesulitan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari mereka, karena pendidikan itu sangat-sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan di luar pembelajaran, teman-teman. Jadi pendidikan itu bisa menentukan arah, menentukan tujuan, menentukan karakteristik bahkan bagi peserta didik masing-masing. Karena tanpa pendidikan mungkin para peserta didik akan sulit memahami apa yang baik dan tidak baik untuk kehidupan mereka sehari-hari. Itulah pentingnya pendidikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu harus ditanamkan pentingnya pendidikan itu seperti ini, seperti itu, teman-teman.
Nah, sementara itu kalau teknologi itu berfokus pada cara atau metode untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Nah, teknologi itu menyediakan alat, prosedur, dan sistem yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu, termasuk tujuan pendidikan. Jadi, kalau pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan karakter dan sebagainya, teknologi ini itu untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Jadi teknologi lah yang menyediakan alat atau menyediakan prosedur atau sistem yang dapat membantu mencapai tujuan para peserta didik, termasuk tujuan pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu terbentuk ketika konsep teknologi digunakan untuk mendukung tujuan pendidikan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah poin penting. Jadi dalam hal ini itu pendidikan memberikan arah dan makna, sedangkan teknologi menyediakan sarana dan pendekatan inovatif. Nah, tanpa pendidikan, teknologi kehilangan landasan nilai. Sebaliknya, tanpa teknologi, pendidikan berpotensi kehilangan efektivitas dan inovasi. Oleh karena itu, teknologi pendidikan berperan sebagai jembatan yang mengintegrasikan nilai pendidikan dan kemajuan teknologi secara seimbang dan etis. Jadi, mungkin memang benar pendidikan dan teknologi itu memiliki fokusnya sendiri-sendiri, berfokus pada tujuan sendiri. Tapi teknologi pendidikan inilah yang menjadi jembatan untuk mengintegrasikan nilai pendidikan dan kemajuan teknologi secara seimbang, teman-teman. Nah, karena jika satu saja hilang, maka seperti yang saya sebutkan tadi, tanpa pendidikan teknologi kehilangan landasan nilai, dan sebaliknya, tanpa teknologi pendidikan berpotensi kehilangan efektivitas dan inovasi. Jadi itulah pentingnya teknologi pendidikan sebagai jembatan untuk mengintegrasikan nilai pendidikan dan kemajuan teknologi secara seimbang. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam kesimpulan dari pembahasan materi yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, kesimpulan kali ini dari materi yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan bidang yang mengkaji dan menerapkan teknologi secara etis untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, pemahaman terhadap definisi teknologi pendidikan, penerapan prinsip creating, using, dan managing, serta hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan itu menjadi dasar penting dalam mewujudkan praktik pembelajaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada peserta didik. Nah, dengan penerapan teknologi pendidikan yang tepat dan etis, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama dalam video kali ini. Nah, jika ada materi yang atau kosakata yang belum jelas, saya mohon maaf, dan jika kalian belum paham, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Silahkan jika bagi teman-teman yang ingin bertanya, dengan senang hati saya bersedia untuk menjawab di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita akan membahas materi yang belum jelas di video selanjutnya, oke? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, dadah.